ini kemarin kita sudah merencanakan pembelajaran bersama gitu. Ya, benar. Pak Nafi mau praktik mengajar, kemudian saya sebagai observer. Sebelumnya kita ketemu dulu untuk membahas perencanaan. Kemudian Pak Nafi kemarin sudah action di kelas, ya, kemudian saya observasi. Dari hasil observasi tersebut pada intinya secara umum pembelajaran Pak Nafi sudah bagus, terus tetap ditingkatkan. Yang jelas pola pengajaran atau pendidikan sekarang itu harus memenuhi kebutuhan murid. Gitu Pak Nafi. Nah, kemudian ini Pak Nafi, hari ini kita akan coba refleksi Pak. Ya, refleksi menurut Pak Nafi pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin yang sudah baik mana, yang perlu ditingkatkan yang seperti apa? Oke, terima kasih Bapak Setian. Dari pembelajaran yang telah saya lakukan, saya mengalami peningkatan, terutama ketika anak itu tidak aktif saat belajar. Anak yang tidak aktif itu bisa saya ajak untuk berpikir dan bisa membangun pola pikirnya sehingga dia bisa mengikuti pembelajaran saya dengan aktif tidak pasif, seperti itu salah satunya. Berarti keaktifan murid meningkat. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Pola pikir anak untuk menguasai materi menjadi lebih cepat paham gitu ya, ya Pak? Oke. Ya, yang lain Pak Nafi yang sudah bagus dari hal itu ada lagi tidak, selain aktif anaknya dan tadi pola pikirnya cepat untuk menerima materi. Ya, tentunya dengan saya mengadakan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang saya lakukan, anak-anak itu tidak bosan, tidak jenuh ketika mengikuti pelajaran saya. Jadi dia bisa mengikuti proses pembelajaran saya, mereka senang, dan tentunya dengan saya mengajak mereka berpikir menjadi anak yang aktif saat belajar, mereka tidak pasif, tidak bosan, dan senang dengan pelajaran saya seperti itu. Akhirnya tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Bisa seperti itu ya Pak. Ya. Oke. Betul, kemarin saya tangkap seperti itu Pak Nafi. Seperti apa yang disampaikan Pak Nafi tadi, betul. Dengan cara Pak Nafi menggunakan media yang beraneka ragam, memberikan keaktifan ke anak, ya, kemudian anak akhirnya mau diajak untuk berpikir, ya, akhirnya senang, anak itu senang, akhirnya belajarnya itu tidak terasa tiba-tiba waktu habis, gitu Pak Nafi ya. Nah, menurut Pak Nafi selain tadi poin-poin positifnya, adakah yang perlu segera diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya Pak Nafi? Oh iya, tentunya walaupun saya sudah melakukan perubahan dalam model pembelajaran saya juga harus membenahi diri, bukan hanya dari siswa tapi juga dari saya sendiri. Tentunya nanti akan berusaha untuk belajar dari beberapa sumber buku atau apapun itu untuk meningkatkan kualitas saya dalam mengajar anak-anak di kelas. Selain itu, saya masih menjumpai beberapa kendala, masalah dalam pembelajaran saya, walaupun saya sudah melakukan perubahan. Salah satunya, walaupun saya sudah membuat media pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, tapi masih ada beberapa siswa itu masih kurang fokus, masih kurang konsentrasi. Walaupun sudah saya bentuk kelompok, anak yang pasif itu masih kurang fokus dan masih kalah aktif sama yang anak yang sudah menerus. Walaupun sudah diberi perangkat media yang menurut teman-teman yang lain sudah sangat mengaktifkan ya, seperti dengan yang lain kan aktif. Berarti ada beberapa anak itu berapa itu anak? 3, 4? Ya, kurang lebih 4 sampai 5 anak. 4-5 anak belum bisa aktif dengan cara yang diterapkan Pak Nafi.
masuk ke kelas itu ya. Iya benar. Selaku guru PAI dan Ya. BP, 5 anak itu sudah sering mengalami seperti itu. Kemudian pernahkah Pak Hanafi melakukan sebuah treatment ataupun tindakan untuk anak itu supaya aktif, yang sudah pernah dilakukan seperti apa Pak Hanafi? Oh ya, terutama untuk anak-anak yang kurang, menurut saya melakukan pendekatan individual. Saya pertama mengajak anak itu untuk berkomunikasi, bagaimana kendalanya. Anak seperti itu, anak mengalami kekurangan nangkap pelajaran itu mesti banyak faktornya. Betul. Bisa ada faktor internal, gitu kan, dari diri sendiri, atau faktor dari gurunya bisa, atau faktor dari temannya juga bisa. Ya, tindakan saya seperti itu. Yang pertama individual dulu. Pak Hanafi melakukan pendekatan individual. 5 anak itu didekati, ketika kerja kelompok diberi pendekatan individual. Nah, selama ini dari tindakan yang sudah Pak Hanafi lakukan dari 5 anak itu, sudah adakah pengaruh positifnya ataukah masih seperti kemarin ketika kita bertemu di kelas masih ada yang belum aktif? Baik, ketika saya sudah melakukan pendekatan individual kepada siswa yang ketika menangkap pelajaran kurang, tidak langsung, masih pelan-pelan, tapi saya mengamati ada perubahan, ada sedikit perubahan. Jelas. Dari sedikit perubahan itu berarti kan efek yang dilakukan Pak Hanafi berarti berefek positif bagi anak itu kan dengan pendekatan individual itu. Nah, selain ini kan berarti artinya menurut Pak Hanafi hasilnya belum 100% berhasil gitu lagi. Nah, menurut Pak Hanafi coba selain pendekatan individual Pak Hanafi, mungkin ada cara yang akan Pak Hanafi segera lakukan mungkin. Tentunya saya akan berusaha untuk mengajak anak-anak yang kurang tadi membentuk suasana kelas yang lebih menyenangkan, suasana yang jangan mencengkam, jadi friendly. Jadi guru sama anak itu sebagai menempatkan sebagai teman. Nah, berarti menciptakan suasana yang menyenangkan. Lah, seperti apa Pak Hanafi nantinya wujud nyatanya? Kemarin kan Pak Hanafi sudah pakai itu media, kemudian sudah pendekatan, masih ada yang belum aktif. Nah, yang akan dilakukan Pak Hanafi secara real menyenangkannya seperti apa? Yang pertama, saat pembelajaran saya akan menyelipkan tentang ice breaking. Jadi anak itu dari awal saya salam, dari sampai akhir salam pembelajaran tidak belajar terus. Saya akan sisipkan ice breaking. Pertamanya juga akan membuat pembelajaran dengan pola dibuat seperti game, bisa seperti itu. Saya tangkap itu. Satu, supaya anak tidak bosan, ice breaking. Kemudian supaya anak itu kan, karena kadang anak kesenangannya macam-macam ya. Benar. Mungkin dengan ini saya tertarik nih Pak Hanafi, 2 poin ini. 1 ice breaking, 2 game ini. Nah, coba nanti Pak Hanafi terapkan 2 ini, dan saya segera ingin ngerti ceritanya ini, hasilnya seperti apa ini. Saya coba pakai game ini. Ini saya penasaran. Nek prediksi saya sangat menyenangkan sekali mungkin ini anak-anak yang tadi berlima kurang aktif ini mungkin akan menjadi lebih aktif ini Pak. Semoga. Oke Pak Hanafi, pertemuan pasca observasi ini saya bisa menangkap apa yang masih menjadi kendala Pak Hanafi. Tadi Pak Hanafi sudah menyampaikan treatmentnya, yaitu akan melakukan pendekatan individu, melakukan ice breaking, kemudian melaksanakan permainan atau game di dalam pembelajarannya. Insya Allah itu bisa mengaktifkan dan memberikan semangat untuk anak. Dan terima kasih ini Pak Hanafi, waktunya yang singkat ini untuk kita evaluasi bersama ya Pak Hanafi ya. Hasil observasi kemarin, teruslah menjadi anak yang teruslah menjadi guru yang ditunggu kehadirannya di kelas oleh anak-anak. Terima kasih. Saya cukupkan kita ngobrol sebentar ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih Pak Hanafi.